Halo Sobat Cedekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di video yang kali ini kita akan membahas tentang salah satu investasi yang legal dan juga teraman di negara ini. Apalagi kalau bukan obligasi negara atau yang kita kenal sebut adalah SBN, Surat Berharga Negara. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah investasi ya yang sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa kali ya di beberapa video di masa lalu, yaitu terkait dengan produk yang disebut sebagai ST atau sukuk tabungan, di mana sekarang kita sedang ada di dalam masa penawaran sebuah SBN bernama ST12. Ya, mirip-mirip ya sama dengan apa judul atau nama band ya yang terkenal di zamannya saya. Nggak tahu kalau generasi Z sekarang ini ngerti nggak ada band yang namanya ST12 ya. Tapi ya terus terlepas dari itu semua ya kira-kira saya sendiri merasa bahwa ini perlu dibahas ya. Dalam artian karena ini adalah SBN ya, SBN yang pertama kali ditawarkan oleh pemerintah sejak naiknya suku bunga acuan BI rate kita ya kemarin April ya, pertengahan April kan kalau nggak salah kan sudah naik ya suku bunganya. Dulu suku bunganya itu masih bertahan di sekitar 6%, sekarang 6,25%. Nah, naiknya suku bunga acuan BI rate itu sendiri itu juga menjadi acuan naiknya SBI rate yang jadi apa acuannya penentuan kupon-kupon imbal hasil ya dari SBN retail. Salah satunya adalah SC12 ini. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya, biasanya kan saya antara saya membuat PPT-nya sendiri ya atau saya membahas SBN tersebut di websitenya. Nah, sekarang mungkin saya akan membahas dengan materi yang disampaikan oleh DJP Kemenkeu sendiri. Ya, jadi di sini di website pemerintah ya yang terkait dengan S12 ini sebenarnya bisa dibaca ya. Bisa dibaca juga beberapa prinsipnya pun juga sebenarnya sama aja dengan ST12 yang apa pernah saya bahas ya di seri-seri sebelumnya. Cuma saya juga pengen tahu isinya dari pas slide marketing serta detail simulasi investasi yang disediakan oleh pemerintah pada kita tuh isinya seperti apa ya. Jadi yuk kita sama-sama lihat kira-kira slide marketingnya itu sedetail apa ya atau sekomunikatif apa. Nanti bisa tulis kesan kalian ya di kolom komentar kalau misalnya dirasa bahwa wah ini sudah cukup lengkap nih pemerintah menyediakan keterangannya, atau wah ada yang belum lengkap harusnya ditambahin apa, itu silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya saya sudah mendukung lebih dulu ya daripada nanti ada resiko dulunya kelamaan ya. Jadi saya sudah dulu duluan. Pertama-tama kita akan lihat ya slide presentasinya itu seperti apa ya dan informasi apa saja yang pemerintah tuh ingin kita dapatkan ya. Oke, jadi sih ada covernya ya. Halaman pertama covernya SC12 ya, pilihan berharga untuk masa depan sejahtera bersama lestarikan bumi kita. Ini merupakan satu ciri khasnya ya bahwa dalam berbagai market-market promosi SBN retail itu yang syariah-syariah itu ya, yang suku itu, entah itu ST maupun SR ya, itu dikait-kaitkan dengan green bond ya, dalam artian eh, suku-suku yang ada itu terkadang lebih sering dipakai ya untuk proyek-proyek yang sifatnya itu apa memiliki basis sebagai jaminan. Jadi biasanya infrastruktur yang murni ataupun infrastruktur yang terkait dengan entah itu pendidikan ataupun energi hijau atau energi baru terbarukan. Ya, dan kita coba lihat ya apakah di dalamnya ini ada menyediakan contoh-contoh proyeknya apa saja. Oke, ini tadi ini tadi ini ya. Di sini aja sudah ada di proyek pembangunan prasarana pengendali banjir ya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Oke. Oke, jadi di sini kita mulai ya. Pertama tentang suku negara itu apa, kemudian mengenal ST12, simulasi imbalan ST12, meskipun nanti mungkin yang nomor 3 ini saya skip ya. Saya akan apa lebih prefer kalau menjelaskannya lewat PDF yang terkait dengan detail simulasinya secara langsung. Nah, terus kemudian mekanisme early redemption, ya itu seperti apa? Karena beberapa orang masih tetap tanya-tanya gimana caranya early redemption gitu ya.
Kemudian aspek kesyariahnya itu seperti apa? Oke, jadi di sini katanya suku negara membangun bangsa ya. Jadi di sini suku negara merupakan surat berharga yang menjadi produk investasi bagi warga negara Indonesia. Jadi yang ditekankan adalah hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk beli produk investasi yang dirilis oleh pemerintah ini. Ya, jadi suku itu ada suku negara jangka panjang dan surat perbendaharaan negara syariah. Ya, dan ini suku negara ini katanya digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ya, jadi di sini menekankan bahwa kegunaan untuk suku ini uangnya nanti dari masyarakat itu dari pemerintah akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Jadi spesialisasinya di situ ya. Terus kemudian, kenapa kok suku itu sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN 2024? Ya, karena di sini ternyata kalau kita lihat ya, APBN 2024 itu anggaran belanja negaranya itu sampai 3.300 triliun ya. Jadi untuk belanja pemerintah pusatnya aja itu 2,4 triliun dan TKD ya itu ada 857 triliun ya. Sementara pendapatan negara itu cuma 2.800 triliun, di mana sebagian besar dari perpajakan yaitu 2.300 triliun dan PNBP ya 492 triliun. Ini sangat sangat jomplang sekali ya. Berarti kan ada defisit nih ya. Defisit sebesar 522,8 triliun yang harus dipenuhi gitu supaya tahun 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya pemerintah gitu ya. Nah, defisit ini juga setara dengan 2,29% PDB. Dan kenapa kok defisit ini penting? Ya, justifikasinya nih kan, yaitu bahwa resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya itu adalah pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Jadi tentu saja kita punya target pertumbuhan ekonomi ya, apalagi ada presiden baru yang menargetkan ya tetap di atas 5, apalagi idealnya 6 ya, supaya Indonesia itu bisa semakin maju itu harusnya bukan 5% pertumbuhannya, tapi 6%. Nah, oleh karena itu, istilahnya kok kebetulan kita harus melakukan yang namanya defisit anggaran. Nah, defisit anggaran itu menutupinya dari mana? Ya, salah satunya ya adalah dengan cara mencetak duit. Ya, kalau istilahnya cara kasarnya itu mencetak duit. Tapi dengan cara apa mencetak duitnya? Yaitu dengan cara menerbitkan surat utang atau suku. Nah, kebetulan sahamnya ini adalah ST12. Ya, jadi ceritanya begitu. Ya, supaya Anda semua memahami, ya Sobat Cendekiaskar memahami kenapa kok pemerintah itu merilis surat utang dan juga suku gitu. Nah, SBN sendiri ya, terutama SBN ini ya, SBN apa yang akan kita bahas di sini itu adalah suku ya. Sebenarnya ada yang namanya SUN. Ini kan konvensional kalau SUN ya. Kalau yang syariah itu namanya suku. Nah, suku tadi ada dua ya, suku negara jangka panjang dan suku perbendaharaan negara syariah. Nah, kita ini sebenarnya masuk jalur yang namanya suku negara jangka panjang dan dengan mata uangnya itu rupiah, bukan falas seperti US dollar, yen ataupun yang lainnya itu bukan ya. Di mana suku negara kita dalam rupiah itu ada yang berlandaskan variable rate ya, dan ada yang berlandaskan fixed rate ya. Nah, untuk yang variable rate itu sendiri ada dua tipe ya, yaitu suku tabungan ya yang akan kita bahas pada video ini ya, dan mungkin sobat cendekia juga ingin beli ya tapi masih mikir-mikir, dan juga ada yang namanya suku wakaf atau CWLS ya. Ini CWLS itu kurang dikenal ya sama banyak orang ya. Yang orang kenal kan selama ini kan SBN retail cuma 4 ya, yaitu ST ya, suku tabungan, suku retail yang merupakan fixed rate ya, yaitu project based suku, ke Islamic fixed rate dan suku wakaf. Ya. Ada juga yang konvensional itu adalah SBR ya, SBR dan juga ORI. Ya. Nah, suku negara retail ya itu pada dasarnya hanya untuk WNI dan mitra distribusi yang tunjuk. Jadi eh, saya sampaikan sekali lagi, tolong ya, tolong dengan sangat tolong bijak dalam berinvestasi SBN. Karena sampai beberapa bulan kemarin tuh masih ada kasus penipuan ya, baru aja terjadi. Eh, dan itu ironisnya tuh penipuan itu dilakukan di bank yang seharusnya itu menjadi mitra distribusi. Ya, jadi tolong ketika membeli obligasi atau gimana, tolong benar-benar sampaikan itu ke mitra distribusi yang apa yang semestinya ya. Jujur kalau saya lebih suka mitra distribusi yang dari aplikasi atau fintech ya.
Karena itu kan berarti tidak apa namanya, yang penting asalkan sudah tertera, nanti ada banyak sekali ya mitra tunjuk, nanti kita lihat aja mitra tunjuknya apa aja ya. Dan itu karena kita tidak berurusan dengan orang ya, kita berurusan dengan sistem. Karena kita berurusan dengan sistem, maka potensi fraud-nya itu lebih kecil ya. Saya benar-benar rekomendasikan yuk belajar untuk beralih ya, dalam artian meminimalisir risiko. Ayo kita memilih mitra distribusi yang lebih apa namanya, langsung berhubung dengan sistem daripada langsung melalui orang ya. Jangan seperti itu ya, udah sering banget itu kejadian. Artinya fraud karena orangnya terlalu percaya dengan pegawai bank, sementara pegawai banknya kok dilalah kesambet setan atau gimana, terus dia melanggar sumpah jabatan, sumpah profesi ya, bahwa dia harus profesional dan tidak ada fraud. Itu hati-hati aja ya. Kemudian terdapat 3 jenis ya, di sini SR, SR, dan SWR ya. Dan suku tabungan ini ya itu ternyata adalah tipe suku yang tidak dapat diperdagangkan. Ya, maksudnya tidak dapat diperdagangkan itu apa? Dalam artian kalau kita beli suku tabungan ini, termasuk ST12 ini, ya, itu artinya ya sebulan 2 bulan berselang, ya, itu kita nggak bisa jual. Sementara kalau tipe suku lainnya seperti suku retail, ya, yang dapat diperdagangkan, itu misalnya kita beli Januari, nah Maret itu kita bisa jual tuh di pasaran bebas ya, karena ada ready buyer-nya ya. Entah ready buyer-nya itu adalah ya pihak bank yang menjadi mitra distribusi atau yang ditunjuk untuk penyedia likuiditas, atau negara sendiri yang menjadi ready buyer-nya. Tapi kalau STNI tidak bisa ya, bedanya seperti itu. Untuk SWR sendiri ya, suku wakaf retail dan CWRS itu ya instrumen sosial ya. Ini karena nggak pernah dibahas ya ini masalahnya ya. Oke, tujuannya apa ya? Tadi ya membiayai defisit APBN. Dan dalam APBN itu salah satunya adalah membiayai proyek dalam APBN. Ya begitu ya. Jadi intinya ya itu sebagai instrumen fiskal bagi negara dari sudut pandang negara. Kemudian dari sudut pandang kita sebagai investor ya berarti sebagai instrumen investasi. Ya, kemudian dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa poin bisa kita skip aja. Nanti kalau penasaran bisa tinggal dituntut aja ya materinya. Terus kemudian kita lihat ya sepanjang sejarah kontribusi suku negara dalam pembangunan. Jadi suku ya itu sudah ada sejak 2013 ya, yaitu suku proyek. Ya, dan akumulasi penerbitan suku negara sampai dengan 25 April 2024 itu sebesar 2.600-an triliun ya. Jadi apa namanya, selama hampir 11 tahun ya kalau nggak salah ya, 11 tahun itu sudah terkumpul 2.600 ya. Tapi di antara 2.600 tersebut itu kan sudah banyak yang ini ya sudah lunas ya. Akhirnya sekarang outstanding dalam artian itu jumlah nilai utang ya dalam suku negara sampai per 25 April itu 1.500. Berarti ada sekitar 1,1 triliun yang sudah jatuh tempo dan sudah dilunasi oleh negara. Dalam artian investasinya kita sebagai masyarakat itu sudah balik modal gitu ya. Dan ini jumlah proyek yang dibiayai itu sudah ada 6.104 proyek. Ini menurut saya sejak tahun 2013 ya. Jadi sejak zamannya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi periode 1, periode 2, dan harapannya ya kemudian proyek itu dilanjutkan terus oleh penggantinya ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya. Oke, terus kemudian total penerbitan suku proyek 242 triliun. Nah, ini contohnya satunya ya, sektor infrastruktur. Ini ada jembatan C Alalak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini tahun anggaran 2020-2021, berarti pas COVID berarti ya. Terus kemudian juga pas COVID juga nih, pembangunan Pile Slab Bukit Rawi, Pile Slab ya, Kalimantan Tengah. Pile Slab ya. Pengaman Pantai Sofifi. Oh, ini pengaman ya, Pantai Sofifi Maluku Utara tahun anggaran 2022, berarti ini setelah COVID. Kemudian Embung Serbaguna Karangrejo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2022. Ya, coba nanti Sobat Cendekia yang ada di kota atau daerah-daerah ini ya tulis komentarnya ya. Dalam arti apakah benar ya proyek-proyek ini tuh selesai pada tahun sekian ya, dan memang apakah proyek ini ada atau tidak atau hanya fiktif ya. Silakan tulis testimoninya di kolom komentar ya. Kita kan sama-sama menjaga ya biar uang kita tuh memang dipakai sama negara untuk hal yang nyata adanya. Kemudian untuk pendidikan sendiri kita lihat ada gedung jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur, ya TA 2022, gedung kuliah bersama Politeknik Negeri Cilacap, Jawa Tengah, kemudian gedung kuliah terpadu TIK, Politeknik Negeri, dan ruang kelas MTSN Karangasem, Bali. Ini kebanyakan contohnya Politeknik ya, Politeknik Negeri juga sih. Ya, berarti swasta nggak kebagian pasti ya proyeknya, ya, pasti ini.
yang terkait dengan negeri saja ini pendidikannya. Kemudian sosial dan keagamaan ini contohnya ada asrama haji di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Terus kemudian balai nikah dan manasik haji di Limpasu, dan juga di Pakis Jepara juga ada ya kuahnya. Kemudian ada asrama haji Indramayu. Jadi kebanyakan kayaknya lebih ke arah kuah ya, kuah dan asrama haji. Yang masjid suku ya pasti dipakai buat umat Islam lah pastinya. Transportasi ini ada jalur KA Trans Sumatera ya, Rantau Prapat, kemudian fasilitas perkereta Bekasi sampai dengan Cikarang ya. Kemudian revitalisasi terminal tipe A Amplas Sumatera Utara ya, dan pelabuhan penyeberangan Kadatua Sulawesi Tenggara. Ini saya yakin ini cuma sekedar contoh ya, kan itu kan disebutnya sebagai proyek kan ada sampai 6 ribuan lebih. Ya, tapi ya kalau kita lihat sepertinya ini memang penonjolannya memang proyek-proyeknya memang di zamannya Pak Jokowi ya, kebanyakan ya. Kemudian pertahanan dan keamanan. Ini ada rumah dinas Lanut ya, Rusmin Nur Hadi di Pekanbaru, pembangunan rusun Polres Gorontalo, kemudian rumah negara Lantamol 5 Surabaya, dan perumahan negara prajurit TNI Sumatera Utara. Jadi memang ini juga buat para ini ya abdi negara TNI. Kemudian untuk lingkungan hidup dan kehutanan juga ada ini ya, Suaka ya, Paruh Bengkok, Taman Nasional Uluh Batam Maluku Utara, Santuari Tarsius, Taman Nasional Bantimurung, kemudian Pusat Penelitian dan Pendidikan Taman Nasional Halimun Salak. Oh, itu juga ya, Sharkwell ya, Conservation Center Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ya, jadi ya kalau misalnya ada yang tertarik ya untuk misalnya mampir-mampir misalnya ini boleh jadi wisata, mungkin saya nggak tahu ini boleh jadi wisata apa enggak, ya ketahuilah bahwa tempat-tempat ini itu bisa ada ya karena ya kontribusi dari para masyarakat investor sendiri ya membantu negara untuk membangun tempat-tempat yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan seperti ini. Dan ada ya pengembangan riset dan penelitian ya ini ada ini ya Bandung Advanced Science Basics ya Jawa Barat, kemudian biodiversitas tropika Cibinong ya di Bogor, kemudian ada di Gunung Kidul juga ada ya ini pangan tradisional terintegrasi. Oke, ini kayak banyak banget ya bahas proyek ini dalam artian ini kayak memang sengaja dicitrakan bahwa uangnya para investor, uangnya para masyarakat itu memang tidak kemana-mana. Ya, dalam artian pasti ada hasilnya. Ya, hasil yang bermanfaat untuk masyarakat, ya, untuk sosial, untuk lingkungan, ya, dan juga untuk agama juga, ya, terutama kami suku, ya. Oke, paling nggak untuk ST12 kita lihat ada 5 unsur ya. Dalam artian ini pasti surat berharga dengan prinsip syariah ya, dan ini hanya untuk WNI. Terus kemudian di sini imbalannya floating with floor. Jadi salah satu yang menarik ya, menurut saya pun juga kalau kita mau berinvestasi secara aman ya di SBN itu coba carinya itu surat utang yang prinsipnya itu floating with floor atau suku yang prinsipnya floating with floor. Ya. Karena kita tidak tahu gitu loh kondisi perekonomian makro global ataupun nasional tuh di masa depan yang pendek maupun yang panjang itu gimana. Kita kan harapannya ya tingkat suku bunga kan turun gitu loh. Ya, turun supaya inflasinya juga turun sehingga orang bisa lebih berani untuk berekspansi ya secara bisnis maupun secara konsumsi juga. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk suku bunganya naik, ya orang-orang yang pegang fixed rate itu biasanya akan ketinggalan opportunity cost. Ya, sementara orang-orang yang beli SBN semacam ST12 ini juga dia diuntungkan karena dia prinsipnya floating with floor. Ya, dalam artian ya kalau dia beli sekarang ya dia dapat kupon ya kan ada dua tipe tuh ya berdasarkan satu temponya ya tapi kemudian kalau suku bunganya naik ya maka dia imbalan hasilnya itu juga ikutan naik gitu. Nah, cuma kalau suku bunganya turun, imbalan hasilnya tidak akan turun di bawah ketetapan kupon atau imbal hasil yang pada awalnya itu. Enaknya seperti itu gitu. Maka saya sangat merekomendasikan lah ya untuk orang-orang yang benci resiko, tidak suka resiko, atau mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu ya yang istilahnya itu punya duit nganggur tapi nggak mau di saham, nggak mau bisnis, maunya menghabiskan masa tua dengan santai ya, tapi uangnya bisa beranak pinak mengalahkan inflasi, monggo ya silahkan bisa ditaruh di sini ya. Ya. Kemudian pembelian bisa platform online ISBN ya atau mitra distribusinya. Kemudian mekanisme early redemption ini juga termasuk dalam artian menurut saya salah satu keunggulan ya. Jadi sudah floating with floor, ada early redemption.
early redemption itu sebenarnya nggak terlalu berguna untuk orang yang memang niatnya itu sudah akan invest sampai dengan jauh tempo gitu loh. Cuma untuk orang-orang biasanya yang melakukan kesalahan perhitungan di budgetingnya, ternyata aku harus butuh uang ya, butuh uang mendadak tahun ini, ada nggak yang kira-kira bisa dijual? Ya mungkin kalau punya emas mungkin emasnya bisa dijual, tapi kalau misalnya emas dijual terus nggak cukup, ternyata uangnya ada di SBN, ya itu gimana? Ya itu ada fasilitas early redemption. Ya nanti penjelasannya lebih dalam lagi. Oke, jadi penerbitnya pemerintah kita, ya wakalah, wakatnya bentuknya tanpa wakat, underlying assetnya adalah proyek APBN 2024 dan BMN. Ya, dan ini ada dua ya strukturnya ya, jadi tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Oke, masa penawarannya sudah lewat kemarin 26 April sampai dengan 29 Mei. Jadi kalau sekarang tanggal 11 ya, sekarang tanggal 11 berarti masih ada waktu sekitar 18 ya, 18 hari. Ya, tapi itu pun juga hari kerjanya pendek ya, banyak libur kita tuh. Ya. Terus penetapannya, kemudian settlement-nya dalam artian kalau kita sudah beli, nah kita baru bisa dikatakan memiliki surat utang tersebut itu ketika tanggal 5 Juni 2024 ya. Dan ternyata kita tuh juga harus memperhitungkan adanya yang namanya long coupon ya. Jadi imbalan pertamanya ini ternyata Juli ya. Jadi bukan Juni tapi Juli. Maka disebut sebagai long coupon. Kenapa? Karena biasanya kuponnya itu atau imbal hasilnya itu dimasukkan ke rekening kita itu setiap bulan. Cuma di sini kan Juni kan ke skip kan. Nah, karena ke skip tapi kemudian diterimakan pada 10 Juli, nah kita kupon yang kita terima pertama kali itu jumlahnya akan sedikit lebih besar daripada perhitungan kupon yang seharusnya. Begitu. Oke, jadi ini ada dua tenor ya. Jadi tenor pertama yang tenor 2 tahun, yaitu tingkat imbalan 6,4%. Sekali lagi gross ya, gross. Ya, belum dipotong pajak penghasilan 10%. Jadi ini belum net. Kalau T4-nya sendiri itu tingkat imbalannya 6,55%. Ya, minimal dan maksimum pemesanan ya minimal 1 juta. Jadi kalau punya uang nganggur 1 juta sudah bisa beli satu kontrak ya. Dan maksimalnya kalau tenor 2 tahun itu 5 miliar. Jadi kalau kamu punya uang nganggur 5 miliar, kamu masuknya ke T2. Tapi kalau kamu punya uang nganggurnya 10 miliar, kamu nggak bisa masuk yang T2, kamu masuknya di T4. Kayak gitu. Kemudian periode early redemption-nya ya itu ternyata 25 April sampai 5 Mei 2025 kalau yang T2, artinya berarti setahun ya, setahun ke depan ya. Itu kalau misalnya lagi BU butuh uang ya, ya udah kita bisa early redemption paling nggak separuhnya gitu. Ya separuh dari unit. Dan ini pasti ada syarat ketentuannya ya, nggak mungkin beli 1 juta tuh dapat fasilitas ini minimal 2 juta. Ya karena separuhnya dari 2 juta kan 1 juta. Sementara minimal penjualan adalah 1 juta. Gitu ya. Kalau yang T4 berarti early redemption-nya baru saat tahun 2026 nanti. Ya, jadi tolong pilih dengan bijak ya. Seperti itu, sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan likuiditasnya. Gitu. Terus kemudian settlement early redemption-nya adalah 10 Mei. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku mau jual ini, ya early redemption dulu. Nah, uangnya masuk ke rekening kita, ya itu diharapkan pada tanggal berapa? Ya, kalau yang megang tenor 2 tahun early redemption, ya settlement-nya 10 Mei 2025. Dan untuk yang T4 itu settlement-nya 10 Mei 2026. Ya, kemudian jatuh temponya karena 2 tahun ya. Jadi kalau kita tahun 2024 ya settlement-nya itu tahun 2026. Kalau yang T4 berarti settlement-nya adalah tahun 2028. Ya, jadi tolong yang ini beneran diingat-ingat, kalau nggak ingat paling ya bisa difotokopi terus ditempel di mana gitu ya kalau misalnya itu atau mungkin pasang alarm atau bagaimana. Tapi biasanya kalau pakai apa namanya fintech ya aplikasi fintech seperti Bibit, Bareksa dan lain sebagainya itu kita bisa ngecek terus gitu ya apakah sudah mau settlement, sudah mau jatuh tempo atau bagaimana. Enaknya gitu ya kalau udah apa kalau belinya di fintech yang apa sudah mengandalkan aplikasi. Oke, keuntungannya pasti aman ya. Dalam artinya aman, dalam artinya gini. Ya kalau negara, yang namanya negara, ya itu kan diasumsikan sebagai entitas yang tidak memiliki resiko bangkrut yang besar. Itu dalam artian mustahil lah. Mustahil untuk bangkrut. Ya, apalagi dalam kondisi Indonesia yang sekarang ini secara kenegaraan aja kan seenggaknya lebih baik ya, masih sangat baik, investment grade lah gitu. Ya, maka itu aman. Ya, apalagi pengamanannya itu dijamin oleh undang-undang. Ya, seringkali dipakai sebagai investasi yang free risk, ya diasumsikan free risk, bebas resiko. Tapi bukan berarti tidak ada risiko, bebas resiko. Ya.
Kemudian ini cocok buat orang-orang yang benar-benar ini ya memegang teguh prinsip syariah ya sesuai syariah. Nanti ada ya dokumen opini syariah dari DSN MUI. Nanti bisa di-download di sini ya. Di-download di apa namanya ini pernyataan kesesuaian syariah DSN MUI. Ya karena saya tadi barusan lihat kalau ditampilkan di PowerPoint-nya Kementerian Keuangan ini itu terlalu kecil dokumennya, jadi lebih baik langsung download ini aja ya, 3 halaman di pernyataan kesesuaian syariahnya di SNMI kalau masih nggak yakin gitu ya. Ya itu pun juga kalau misalnya Anda juga yakin dengan MUI gitu, kalau nggak yakin mungkin ya pada dasarnya juga nggak tertarik gitu ini gitu. Ya itu monggo ya teman-teman yang Muslim monggo. Kemudian mudah dan terjangkau ya dalam artian ya bisa early redemption, online, midis. Kalau nggak bisa online ya paling ya minta nah, ini aja manajer nasabah prioritasnya atau bagaimana atau diajarin temennya atau misalnya minta tolong sama saya gimana caranya ya monggo bisa ya tulis di kolom komentar ya. Kemudian imbalannya menarik ya, tentu saja saya pastikan yang menarik itu karena prinsipnya adalah float and with float ya. Terus kemudian pajaknya rendah. Ya, karena kalau deposito, misalnya taruh di deposito, itu pajaknya adalah 20%. Ya, sementara kalau pajaknya di obligasi itu adalah 10%. Ya, jadi mau disimpan di deposito bank BPR yang paling tinggi sekalipun bunganya dan dijamin LPS, anggap aja 6,9%. Kalau kena pajak 20%, ya itu lebih sakit gitu. Ya, efeknya lebih sakit ketimbang kalau di obligasi ya yang misalnya 6,4 atau 6,55%. Ya, seperti itu. Jadi pajak itu juga menentukan. Resikonya apa? Apakah ada default risk? Ya. Nah, kalau di sini ini dianggap sebagai instrumen bebas risiko ya, risk free instrumen karena dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SPSN dan Undang-Undang APBN. Kemudian risiko likuiditas ya. Apakah ini setelah dalam menjual? Ya, dalam satu sisi iya ya karena memang ini secara kontrak kan memang tidak bisa diperjualbelikan secara real time atau bebas ya. Tetapi kalau misalnya lagi butuh uang, seenggaknya ada semacam kompensasi gitu loh. Kompensasinya adalah bahwa ini bisa pakai fasilitas early redemption. Jadi paling tidak resiko likuiditasnya itu tidak sebesar dibandingkan sesuatu yang tidak bisa dijual, seperti obligasi korporasi. Itu kan resiko likuiditasnya lebih gede daripada obligasi pemerintah. Kemudian resiko pasar, ya apakah ada resiko pasar? Ya pada dasarnya karena tidak bisa diperjualbelikan, ya tidak ada orang yang siap membeli, siap menjual secara real time, berarti kan harganya tidak akan berfluktuasi. Karena harganya tidak akan berfluktuasi, ya berarti kan market risk itu sendiri nyaris tidak ada gitu. Ya, begitu. Ya, mungkin yang berfluktuasi mungkin ini ya BI rate-nya ya, tapi kan udah dikunci pakai floating Victor. Jadi menurut saya malah resikonya adanya upside malah gitu, bukan downside. Kemudian cara berinvestasi pastinya ya harus registrasi ya. Nanti akan dibuatkan SID (Single Investor Identification), kemudian akan dibuatkan rekening surat berharga dan rekening dana nasabah. Kemudian untuk pemesanannya ya silakan bisa dicari tahu sendiri ya di Bareksa, Bibit dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau di bank langsung ya. Kalau apa bisa juga untuk Bapak Ibu bisanya yang gaptek-gaptek ya tolong pilihlah bank yang memang benar-benar itu istilah itu bisa Anda percaya. Ya orang-orangnya punya dedikasi tinggi ya. Kemudian pembayarannya ya tentu saja harus bayar lah ya masa-masa nggak bayar gitu ya. Terus kemudian konfirmasi ya konfirmasi nanti akan kirimi email ya paling enggak 10 hari kerja setelah tanggal settlement seperti itu. Oke, terus kalau kita lihat mitra distribusinya, mitra distribusinya menurut saja karena ini suku maka ada 2 bank syariah ya. Yang terbesar kan pasti antara BSI, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Ya, kemudian di 18 bank konvensional bisa dilihat di sini ya, tentu saja BRI, BCA, Mandiri, BNI ada lah ya pasti itu. Ya, ada kemudian 4 perusahaan efek khusus ya seperti Pipit, Bareksa, Tenabit dan Fantastik untuk sekarang ini ya. Fantastik itu mungkin banyak orang tuh nggak ngerti tapi Fantastik itu punyanya Blue ya. Blue itu Bank BCA Digital. Bank BCA Digital berarti anaknya Bank BCA. Jadi pada dasarnya itu perpanjangan tangannya BCA. Oke, terus kemudian 6 perusahaan efek ya. Jadi sekuritas pun juga ada yang mendapatkan ini ya hak mitra distribusi. Temaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BRI dan Reksa Sekuritas, Banda Sekuritas, Bina Arta, dan Philip Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin yang untuk yang investasi di Bareksa ya, itu biasanya kemudian kalau misalnya mau memanfaatkan early redemption itu diharapkan juga buka rekening di Bina Arta. Tapi paling nggak nanti akan ada emailnya kok, ya santai aja. Terus ini yang baru saya tahu,
Karena kok di antara yang biasa-biasa kita temukan ini, kok ada konsultan hukum ini. Ya, TR Co Law Firm ini saya baru tahu loh, kalau konsultan hukum bisa jadi mitra distribusi. Menarik ini ya. Saya pun tertarik gitu loh. Kalau misalnya saya buka perusahaan atau yayasan gitu, kira-kira bisa nggak ya jadi mitra distribusi apa namanya SBN gitu. Ini menarik ini. Ya saya harus cari tahu infonya. Ini menarik ini. Ini peluang bisnis juga ini. Oke, ini simulasi imbalan ini saya skip ya. Tadi kan saya udah bilang pakai yang PowerPoint yang satunya aja. Itu terus kemudian mekanisme early redemption-nya kita lihat ya. Tadi udah ada tanggalnya ya. Untuk yang tenor 2 tahun itu tahun 2025 ya, dan untuk tenor 4 tahun itu tahun 2026 ya. Jadi mengajukan fasilitasnya ke sistem elektronik medisnya ya. Kalau saya ya lebih ke arah langsung aja bariksa langsung aja gitu ya. Kemudian investor menerima konfirmasi melalui email permohonan early redemption. Kemudian investor akan menerima pokok nominal yang diajukan saat settlement. Dan ini yang harus diperhatikan syarat-syaratnya. Yang saya tadi sudah bilang tadi adalah meskipun minimal 1 juta, tapi kalau mau ya mendapatkan fasilitas ini, seenggaknya belinya itu 2 unit. Ya, 2 unit itu setara dengan 2 juta. Ya. Kemudian nilai maksimal yang bisa di redemption itu 50%. Makanya tadi saya bilang harus 2 juta minimal. Karena 50%-nya adalah 1 juta. Gitu. Dan nominal yang diajukan untuk redemption itu adalah 1 juta dengan kelipatan 1 juta. Gitu. Terus kemudian yang enak di sini juga adalah tidak dikenakan biaya pelunasan atau redemption cost oleh pemerintah. Ya, jadi kalau ada yang ngomong-ngomong apa harus biaya-biaya apa, wah ini gawat nih ya. Tolong ya diingat-ingat bahwa ini nggak ada biaya redemption dari pemerintah. Dan di sini ada opini syariah yang sekali lagi saya sangat rekomendasikan lebih baik langsung download di sini biar bisa dibaca secara enak gitu. Oke, jadi informasi lebih lanjutnya bisa cek sendiri ya di lamannya Kemenkeu, langsung Kuretal atau bahkan langsung telepon ya. Telepon, email, ada juga Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Saya benar-benar minta tolong ya kepada sobat cendekia sekalian ya untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan ya, segera langsung aja hubungi pihak yang menerbitkannya langsung yaitu pemerintah kalau masih ragu ya begitu. Oke, kita masuk ke detail simulasi. Ya, ini sepertinya nggak terlalu panjang tapi simulasi. Ya, anggap aja. Ya, kita itu beli ST12 T2 tenor 2 tahun. Nah, imbalannya ya itu kan anggap aja ya itu sama 6,4% terus sampai dengan jatuh tempo per tahun. Ya, PA itu per annum atau per tahun. Kita membelinya itu 10 unit. Berarti 10 kali 1 juta sama dengan 10 juta. Ya. Nah, kira-kira bagaimana skenario pembayaran kupon pertama, long kupon, dan pembayaran kupon berikutnya? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat sini long kupon dulu ya, long kupon dulu. Pertama kita ini ya, kita hitung dulu per unitnya dulu ya. 1 unit itu kan 1 juta ya. Nah, 1 juta di sini ya itu dikali 1 bulan dibagi 12 bulan. Kemudian dikali 5 hari dalam 31 hari. Kenapa kok 5 hari? Karena ini ya harusnya ini kan 1 bulan itu kan berarti kan 10 Juni sampai 10 Juli. Tetapi ada kelebihan 5 hari di sini. Ya, sehingga kelebihan 5 hari tersebut itu juga harus diperhitungkan dulu. Ya. Nah, oleh karena itu kita kalau dikalikan 6,4%, ya, maka ini jadinya adalah Rp860. Ya. Terus kemudian untuk menghitung bagiannya imbalan 11 Juni sampai 10 Juli, ya, itu pakai cara biasa, nggak perlu pakai ada tambah-tambahan seperti ini, ya, 5,3, 5/31 ini nggak ada. Nah, kalau misalnya kita ini masih pakai ini ya, ini masih gross ya, belum PPh final 10% ya. Di sini kalau 1 juta itu dalam 1 bulan itu dapatnya Rp5.333 gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan perhitungannya ya, yaitu sisa 5 harinya yang ini ya, yang ekstra itu, dan kemudian kita mendapatkan hitungan per bulan yang seharusnya, berarti hitung kuponnya adalah kupon 1 bulan ditambah kupon ekstra 5 hari tersebut. Berarti sama dengan Rp6.193. Ini masih perhitungan 1 unit, yaitu 1 juta. Ya, modal investasi 1 juta. Padahal tadi skenario-nya adalah kita beli 10 unit, yaitu 10 juta. Berarti kalau 1 unitnya itu kita
bisa dapat Rp6.193 long kupon yang cuma sekali ini ya. Tinggal kali aja 10 unit. Berarti untuk long kuponnya kita dapatnya 61.930. Ini masih gross ya, belum dipotong PPh final. PPh final untuk obligasi itu 10%. Nah, kita hitung dulu 10% dari kuponnya itu berapa? Ya, kita dapatnya kan 6.193. Berarti bersihnya itu adalah 61.900 ini dikurangi 6.000 sekian ini sama dengan Rp55.737. Ya, jadi ini adalah long kupon ya, bersih. Long kupon bersih yang akan kita terima ya pada 10 Juli 2024. Begitu ya. Nah, ada tanda kutipnya. Perhitungan di atas belum termasuk biaya admin, baik transfer maupun biaya kustodian. Oleh karena itu, pinter-pinterlah ya memilih kanal distribusi atau mitra distribusi yang menjual SPN ini, dan juga yang kalau bisa itu ketika dipadankan dengan kita punya rekening bank, ya itu nggak ada biaya admin atau biaya transfer. Kalau ya, jadi itu minta tolong banget diperhatikan ya. Kalau saya udah terlanjur enak ya di Bareksa, ya saya udah terlanjur enak di Bareksa untuk beli karena bank penampungnya yaitu BCA itu ternyata tidak dikenakan biaya transfer apapun. Ya ini salah satu privilege bank BCA ya. Saya lihat bank BCA itu di mana-mana tuh nggak ada lah yang namanya biaya admin biaya transfer kalau dapat untung dari obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Enak banget pakai BCA. Ya, nah terus bagaimana kalau tiap bulannya? Ya tiap bulannya tadi udah dihitung ya, yaitu satu bulannya itu 5.330 ya per bulan. Tapi karena kita punya 10 unit, maka kita dapatnya adalah 53.330. Dan setelah kita kurangi dengan PPh final 10%, maka kalau misalnya kita beli 10 juta, maka tiap bulannya kita akan terima Rp47.997 bersihnya. Kalau 100 juta gimana, Pak? Ya kalau 100 juta berarti ya tambahin nol aja di belakangnya. Berarti tiap bulan dapatnya 479.000 sekian, ya anggap aja 480.000. Dibulatin. Kalau 1 miliar gimana, Pak? Ya, berarti tambahin 02 aja. Ya berarti tiap bulan dapatnya 4,79 juta atau 4,8 juta. Ya, sekitar 4,8 ya, nggak gendep lah. Ya, itu. Jadi enaknya kalau punya uang 1 miliar, ya tinggal masukin aja ke sini. Udah setara UMR Jakarta, Jawa Barat ya, bahkan lebih tinggi daripada UMR beberapa kota besar di Jawa Tengah. Bahkan 2 kali UMR Jogja juga. Ya enaknya gitu kalau punya uang. Ya, masalahnya dari mana duitnya ya. Oke, terus gimana kalau BI rate itu mengalami kenaikan? Ya, nah kita kan punya standar nih. BI rate itu sekarang 6,25%. Dan standar ini itu yang dijadikan sebagai penentuan kupon imbal hasilnya suku ST12 ini. Nah, kalau misalnya 0,25% jadi 6,5%, ya ini ya, ini, maka perhitungan tingkat imbalannya ya, itu menjadi misalnya ya di ST12 ini ya misalnya 6,5% ditambah 0,15 jadinya 6,65%. Maka imbalan per unit adalah sama ya cara hitungnya ya. Jadi kita hitung dulu grossnya berapa per unit, terus kemudian kita punya berapa unit ya, 10 unit di sini jadinya sekitar 55.000, terus dikurangi PBH final jadinya adalah 49.878 ya per 10 unit. Begitu. Nah, kalau penurunan gimana? Nah, kalau penurunan sekali lagi kita kan prinsipnya adalah floating with floor. Ya kalau floating with floor berarti perhitungannya nggak ada ubahnya dengan kita ngitung kupon kita seperti biasa. Kita nggak kena pengaruh gitu, nggak kena pengaruh negatif. Jadi kalau ada pengaruh positif kita ikutan positif, ya. Kalau kena pengaruh negatif kita nggak kena negatifnya juga, seperti itu. Gitu, ya. Nah ini kalau T2. Nah kalau T4 gimana? Nah kalau T4 juga sama, ya. Perhitungannya sama persis, tinggal angkanya ya, angkanya itu 6,55%. Ya, seperti itu. Oke, ini juga bisa dilihat juga di ini ya, bisa dilihat juga di sini simulasi investasi. Jadi mungkin saya kira cukup menjanjikan ya SC12 ya.
Nah, sekali lagi, kalau misalnya Anda berminat ya untuk investasi di SPN Retail, ya terutama di ST12 ini, silakan ya cari mitra distribusi yang resmi, yang Anda paham aja lah. Kalau nggak paham teknologi, monggo ke bank yang Anda percaya. Tadi sudah ada banyak ya bank itu. Kalau misalnya Anda lebih merasa mendingan aku nggak ribet-ribet, ya udah Anda download aja aplikasi yang ada ya, antara Bibit, Bareksa, Tanam Bibit Fantastik ya. Terus kemudian beli lewat situ ya, silakan ya, dan pahami resikonya ya, pahami resikonya, pahami potensi cuannya, sehingga Anda itu tidak kecewa ya. Ya paling yang jelek dari investasi ini adalah ya karena aman, imbal hasilnya kecil. Ya, tapi yang namanya low risk low return. Ya, kalau mau high risk high return silakan ke reksadana saham, reksadana indeks, ataupun Anda investasi di saham sendiri, atau bahkan mungkin Anda trading saham sendiri. Ya, jadi sesuaikan ya, tolong sesuaikan dengan profil risiko sobat cendekia sekalian ya, entah Anda masih muda ataupun sudah ibu-ibu, sudah kakek nenek ya, itu silakan diperhatikan benar. Kalau ada pertanyaan juga monggo silakan ditanyakan di kolom komentar ya, misalnya apakah Anda butuh eh, penegasan ya, ataukah Anda butuh saran ya, itu silakan, saya juga bisa menjawabnya selama saya membuka channelnya dan saya membaca komentar dari sobat cetik ya sekalian. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan ya, di-share ya ke teman-temannya atau ke orang tuanya ya. Mungkin orang tuanya butuh investasi yang rendah risiko dan aman ya, tapi bisa mengalahkan inflasi. Ya, terus kemudian juga jangan lupa ya, like video ini, serta subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi atau notifikasi-notifikasi dari video terbaru yang akan kami luncurkan ya secara berkala. Ya, sekali lagi terima kasih lagi untuk menonton video ini. Saya izin undur diri dan izin untuk menutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.